Halo teman-teman, kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang rangkuman dalam 1 minggu ini, bagaimana hasil trading DNA Pro, hasil chartnya dibanding dengan beberapa broker yang lain. Teman-teman bisa saksikan secara langsung. Oke, kita langsung saja. Dan satu hal lagi kita mau infokan. Di sini timeline yang kita ambil sama persis ya. Di sini perbedaan timeline di sini kayak sini 904. Kenapa ini bisa 910? Karena di sini kita rekam pakai HP dan ini antara jarak ini ke sini kalau dihitung akan sama sekitar 6 menit. Karena jarak satu bar adalah kita ambil per menit ya, teman-teman. Jadi kalau semuanya ditarik ke sini waktunya bakal sama karena kita merekam dan menyatukan dalam waktu yang sama. Bisa dihitung dengan grafik di sini karena di sini grafik perbandingannya juga lebih kurang sama ya. Oke, kita langsung saja play. Ini kita cuma mengambil bagian-bagian pas robot mau closing. Di sini kita bisa lihat selisih antar itu sekitar 4 poin. Pertama, di sini kita udah ambil bagian pas robot lagi mau tutup posisi. Nah, langsung selisihnya ke 8 poin. Di sini kita bisa lihat ya, antara MetaTrader 4 sama Okta itu lebih kurang sama. Dan robot DNA Pro itu tiba-tiba kayak nge-boost gitu, semacam arah boostingan langsung naik sendiri tinggi. Di sini masih belum sampai ke resistance sebelumnya. Robot sudah mencapai resistance sebelumnya. Kita bisa lihat selisihnya sekarang sudah sekitar 14 poin. Dari awal cuma 4 poin. Dan robot terus naik, teman-teman bisa lihat. Dan kita masih di daerah sekitar sini. Oke, lumayan selisihnya ya, teman-teman ya. Ini sudah menyentuh resistance sebelumnya, sementara yang lain di sini low hang ya. Di sini posisinya low hang, tutup satu posisi. Kita bisa lihat di sini ya, rekaman masih jalan terus ya. Artinya bukan kita yang stop robot ya. Robotnya mati satu lagi, posisi ditutup. Di sini robot emang tiba-tiba hang. Habis itu dia tutup posisi tadi. Dan satu posisi lagi ditutup. Jadi untuk paling ini kita bisa lihat jelas ya. Di sini masih belum nyampe resisten, di mana sebelumnya grafik sebelum lebih kurang sama. Tiba-tiba robot yang naik untuk mencapai resisten. Dan di sini memang masih naik terus, dan robot juga naik lagi. Oke, ini untuk yang 13 Desember. Di mana robot udah menembus resisten jauh kan. Di sini masih jauh tadi resisten sebelumnya. Oke. Habis ini kita menuju ke yang tanggal 14 Desember ya. Ini suatu cukup ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Ini kalau kita tarik garis sampai di sini, robot di atas resisten. Dan entah gak lama lagi dari sini sebenarnya robot bakal kembali ke posisi normal. Itu sekalian menjawab pertanyaan teman-teman kenapa bahwa M1 itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena di sini kita akan suka ngelihat robot ngebus itu pas posisi mau tutup posisi, dia ngebus cuma hitungan beberapa detik doang. Dan dalam beberapa detik itu habis itu dia akan kembali normal teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke yang 14 Desember. Kita lewatin yang 13 Desember. Ya, ini 14 Desember teman-teman. Posisi bisa kita lihat ya lebih kurang sama ya. Ini posisi robot sudah mau tutup posisi. Ini kita sudah ringkas teman-teman. Kita ngambil pas bagian mau penutupan. Ya, di sini lebih kurang sama semua ya. Dan sekali lagi kita pause dulu. Di sini 11.32 karena posisi jarak dari sini ke sininya agak jauh ya. Karena kita rekam pakai HP ya sekali lagi ya.
ini 26, 27, ini pasti lebih sempit. Ini bukan karena lebih sempit lebih lebar sih sebenarnya. Aslinya timeline-nya sama. Teman-teman coba bisa lihat pergerakannya nih. Ini karena kita geser kan pakai layar touchscreen, jadinya dia akan geser sekian itu aja dihitungnya udah 1 menit, dari kesininya udah selisih 1 menit. Tapi kalau digeser dikit sebenarnya bisa sama. Karena ini grafik lebih lebar kan. Ini sampai sini, jadi diperlebar lagi sedikit di situ doang. Akhirnya ininya selisih di belakang ini. Tapi kita jamin kalau timeline pengambilannya sama. Oke, kita lanjut. Ini DNA Pro. Ini cara posisi doang ya teman-teman ya. Posisi antara waktunya doang. Ini kita ambil kepanjangan. Di sini lebih pendek. Sampai di sini doang. Tapi kita bisa lihat ya, barnya sama persisnya. Nah, di sini kita bisa lihat DNA Pro melakukan boosting lagi teman-teman. Di sini lebih kurang sama. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini yang tanggal 14 Desember. Dimana setelah boosting kita tunggu sebentar. Nah, Bobo sampai sini. Ini Bobo mengambil posisi buy ya teman-teman ya. Dua-duanya buy. Dan sini kita masih turun di sideways di sekitar sini. Bobo terus naik. Kita bisa lihat ya teman-teman. Kita pause sebentar. Ini tadinya aku gak ngambil. Ini rekamannya sudah aku loncat. Harusnya di awal kita bisa lihat perbandingan. Awalnya kita posisi kita itu ya kayak ini, posisi kita itu jauh untungnya di atas ini nih. Cuma ntar teman-teman bisa cek video kita di video kita ya. Di situ ada kita rekam secara lengkap dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Lanjut videonya. Nih, di sini bisa lihat sama ya. Dan ini di akhir video kita juga ada di sini sama nih, posisinya di sini. Ini posisinya di sini, ini posisinya di sini sama. Yang pas ini itu kalau mau ditombalnya juga boleh. Di sini hampir sama di belakang. Dia cuma main tiba-tiba sini ngeboost. Nah, ini ngehang itu bukan karena kita pause ya. Di sini kita lihat rekamannya masih nyala ya. Dia ngehang terus dia tutup posisi satu ya. Teman-teman bisa mundur lagi dikit ya. Kita mundur kembali ya. Nah, di sini dia ngehang. Habis itu dia tutup posisi, teman. Dan kita posisi kita ini masih sama. Ini berjalan ya, kita bisa lihat. Oh, belum di start. Oke, kita start. Nah, ini jalan ya. Tiba-tiba dia hang dan ini posisi tutup. Ini bukan kita yang nge-pause ya. Dia emang jalannya begitu. Tiba-tiba habis dia nge-boost ke atas, dia nge-hang. Oke. Nah, habis itu dia turun. Ini yang tanggal 14 Desember. Nah, satu lagi posisi lo udah tutup. Tanggal 14 Desember. Di sini kemarin saya juga ada coba bandingin dengan saat yang lain tempat lain. Di sini aku percepat ya. Ini robot udah tutup posisi ya di jam tadi 14.11 titik 14.11 14 tanggal 14 bulan 12 di jam 11.37. Kenapa ini bisa jam 11.37 teman-teman? Aku juga gak ngerti tuh. Kalau kita lihat aku ada tutup posisi. Jamnya aku coba lihat.
tutup permintaan. Para jam mana ini? Para jamnya di sini ya. Yang aku bingung kenapa yang 11.37 ya. Coba aku kembali lagi sebentar ya. Robot sini tulisnya 11.37 waktunya. Padahal di grafiknya itu 11.37 aja belum nyampe ya teman-teman. Ya, wah kemarin nggak perhatiin. Oke lah, biarin dulu. Kita di sini ada perbandingan juga dengan kita ada ambil right side SAU US dollar. Nah, live gold price kita lewatin ya. Nah, kita play. Nah, di sini kita bisa lihat ya grafiknya. Pause dulu sebentar. Grafiknya hampir sama teman-teman. Di sini dan ini dari DNA Pro teman-teman. Oke, untuk minggu depan saya akan coba rekam dan saya akan perhatiin waktunya ya. Untuk ini saya akan perhatiin waktu, saya nggak tahu kenapa robot bisa tutup sebelum 11.37, tapi kenapa waktunya bisa muncul 11.37 teman-teman. Oke, kita lewatin dulu. Ini yang 14 Desember ya, udah ya. Perbandingannya udah cukup. Oh ya teman-teman, ini 14 Desember belum selesai. Aku sebenarnya udah tutup posisi ya. Habis ini saya udah tutup rekamannya, tapi ternyata setelah saya lewati, robot mengambil posisi lagi. Oke, saya play lagi coba ya. Udah ini saya udah ambil posisi ulang lagi. Itu robot alpha ya, kita buat tunjukin ya. Nah, pause dulu sebentar. Nih, robot mengambil sell pas dia udah boost ke atas. Dia ngambil sell 0,1 lot di sini posisinya sini. Lalu dia turun lagi ke bawah nih, kembali ke posisi sini. Dia ambil posisi kembali turun. Ini lebih kurang sama ya, 11. Kalau di sini mungkin 11.30, hampir 11.30 lebih lah ya. Ini harusnya kalau di sini 11.37an, di sini 42, 24 dia ambil tengah sekitar 37, 3 sekitar gitu. Yang pasti kita waktunya sama ya. Karena di sini cara lebih lebar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita ngebok boosting ke atas. Dia melakukan sesi kedua dengan ngambil sell dan grafiknya mulai turun kembali normal. Nah, itu yang saya bilang kenapa susah bagi kita untuk mengecek robot itu main tidak main kalau kita ambil posisi 1 jam. Karena 1 jam itu ada 60 bar. Sementara robot cuma selisihnya dihitungan berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antara 10 menitan doang kalau di sini ya. Sekarang juga hanya sampai 10 menit. Kalau ini kita bisa lihat robot selisihnya 10 menit. Sekarang dia udah balik ke di bawah support ya. Ini sudah menembus di bawah support. Robot udah kembali ke posisi di bawah support. Kita bisa lihat cuma dalam posisi 10 menit. Jadi kalau kita nggak ngambil M1, kita ngambil, kalau di sini M5 mungkin masih ketahuan ya, tapi selisihnya nggak banyak. Kalau H1 nggak bakal gitu ketahuan ya, soalnya H1 itu 60 bar. 60 bar mungkin udah sampai sini. Jadi kita akan lihat barnya itu lebih kurang akan sama. Susah untuk ngelacak kalau kita cuma mengambil posisi tadi. Nah, setelah robot turun ini, tuh dia udah turun jauh ya, di bawah itu ya. Di bawah support sebelumnya ya. Kalau ini kan dia nggak naik ya, teman-teman ya. Tadi kita udah bandingin sama yang live dari gold price ya. Oke, aku tutup posisi. Itu Pak, bentar, saya stop dulu ya. Saya kembali. Ya, posisinya tadi keuntungannya. Dia hitung menit berapa tuh, Pak? 11.46. 11.46. Dan coba pause. 11.46. Di sini 11.43. Nah, saya nggak ngerti teman-teman. Kenapa dia close-nya 11.46. Ini robot DNA Pro. Besok minggu depan akan saya coba perhatiin ya teman-teman jamnya ya. Biar kita lebih aktual. Soalnya selama ini saya kurang perhatiin di jam sini teman-teman. Nah, karena kemarin ada yang komen, akhirnya saya mulai perhatiin jamnya. Jam bawah ya. Oke. Robot tutup posisi tapi ya nggak tahu lah ya. Kita
akan cek lagi minggu depan. Waktunya juga bukan cuma covernya sedikit ngebus ya. Teman-teman bisa hitungin ngebusnya juga lumayan poinnya sebenarnya teman-teman. Dari 83 ke 84 loh ya. Oke lah. Ini oke. Habis ini kita lanjut ke yang 15 Desember teman-teman. Ini kita lewati. Robot udah cukup. Nah, ini 15 Desember teman-teman. 15 Desember. Robot ambil posisi. Nah, di sini Dan Apple mulai naik. Tuh, di sini kita belum terlalu itu ya. Nah, kita saksikan aja. Ini saya cuma bagian highlight pas logo motor posisi. Di sini logo mengambil posisi buy. Buy 0,1 lot. Untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di channel kita ya. Ada videonya yang tanggal 15 Desember. Tuh, robot sudah mencapai sini. Ini robot buy. Tuh. Kita pause sebentar ya. Ini saya perlebar, coba saya kembali ke tempat tadi. Ini teman-teman timelinenya 95797, ini 10.01 kita bisa lihat ya. Dia jarak dari sini ke pinggirnya itu beberapa menit juga ya, sama ya. Sekitar 4 bar ya, wajar lah ya, standar ya. Soalnya di sini kita bisa lihat ya. Grafik di sininya ini masih posisi di sini begini, 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 hampir sama ya. Cuma dia bedanya pas di sini doang. Dia ngeboost lagi. Ngeboost dan udah lewatin ini teman-teman. Lihat ya. Ini sama ya. Belakangnya sama. Cuma pas dia mau tutup posisi itu dia ngeboost teman-teman. Tuh kita lihat lanjut lagi. Aku percepat ya. Tuh dia ngeboost ke atas. Nah, kan ngeboost ya beda sendiri ya. Aku pause ya. Di sini aku yang pause. Setelah dia naik, oke kita biar dia play aja. Ini dia ambil posisi dari sini. Kan robot udah tutup posisi. Kita ambil ya teman-teman bisa lihat di sini robot sudah mencapai resisten sebelumnya dan punya kita masih jauh ya antara OTW dan NetaTrader 4 itu jauh di bawah resisten sebelumnya ya. Ini yang tanggal 15 ya. Ini 3 hari berturut-turut robot mengalahkan boosting. Teman-teman lihat sendiri. Ada yang bilang wajar. Ya, jawabannya beda-beda. Di sini robot termasuk baik ya. Sengaja memberikan keuntungan ya buat kita ya. Biasa broker itu usahain gimana caranya biar kliennya jangan ngakalin, biar kliennya jangan terlalu untung terlalu banyak ya. Ini robot lagi baik sama kita. Dia selalu mengusahakan biar kita bisa untung lebih besar. Oke teman, ini udah kelihatan beda. Ini naik, dia ikut naik. Oke kita lanjut ya ke 16 Desember ya. Oke kita tutup posisi. Jamnya 15 Desember 10.05. Kok bisa jam 10.05? Coba aku play dulu sebentar teman-teman. Dia kan tertutup dari tadi ya. 10.05 sayang timelinenya. Minggu depan akan kita lebih perhatiin ya di sininya ya, waktu bawahnya ya. Ya teman-teman bisa. Coba kita kembali ke tadi dulu. Saya tutup di 10.05. Ada nggak jamnya? Nih 10.03 dia masih ini 10.03 tapi ini robot sebenarnya waktunya bukan 10.03 teman-teman. 10 tapi dia tuh nih di sini posisinya dia tutup. Berarti jauh dari 10.05 ya. Tapi robot munculnya 10.05. Nah, aku juga belum ngerti. Besok aku nyari tahu lagi. Oke.
Kita lanjut lagi ke tanggal 16 Desember ya teman-teman. Ini kerja ya beda ya teman-teman ya. Setelah itu habis itu robot sudah kembali lagi normal. Kita ke 16 Desember. Nah, di sini dia kembali normal. Di sini kita gak lewatin itu. Ini dua-duanya gak lewatin teman-teman. Resistance sebelumnya robot jauh lebih resistance sebelumnya, dan dalam hitungan detik dia normal kembali. Dia lah balik kembali 1, 2, 3, 4 menit, 5 menitan lah. Selama waktu 5 menit doang dia udah kembali normal teman-teman ya. 5 menit doang ya waktunya ya, dia udah kembali normal. Oke, ini yang 16 Desember saya mengambil dengan perbandingan Go Price, OctaFX sama DNA Pro. Oke, kita play. Di sini Okta masih di bawah ini. Ini juga di bawah. Di Go Price ini langsung berjalan langsung ya. Teman-teman bisa nyari di Google Go Price. Sebenarnya aku bukan nyari Go Price sih. Aku nyari ya light chart dari God. Munculnya Go Price ya. Udah aku buka Go Price. Ini artinya chart online dari God. SA US dollar itu kan mencakup God kan. Nah di sini robot kembali terbang melewati resistance sebelumnya. Kita bisa lihat. Dan di sini berdua dari Okta itu belum ya melewati resistance sebelumnya ya. Di sini waktunya kita udah atur ya. Ini 45 ya. Cuma karena ini hitungnya ini kan 30 detik loncat bar ya. Susah nggak tahu 30 detik apa berapa puluh detik lah. Kalau kita kan ikutin waktu di sini dia 51 ke 52, ini 45 ke 46. Kalau di sini nggak tahu ya hitungannya beberapa detik, makanya dia caranya agak sedikit beda. Nah di sini misalnya ya, dia ngelambung ke atas teman-teman. Dari di sini ya. Ini ya, cat ini ya. Resistance sebelumnya ya. Inilah di sini dia posisi baik lagi, akhirnya banyak cost ya. Dan ini kita bisa lihat lebih kurang di detik, mungkin sekitar 11, 42 atau 43 lah ya. Soalnya dia berapa detik dulu baru pindah bar, selisih sendiri sama yang lain dia. Aku juga nggak tahu kenapa dia pakai hitungan beberapa detik ya teman-teman. Oke, ini yang tanggal 16. Coba stop, pause. Aku pause ya. 15, 30, 11, 50 ya. Kita lihat waktunya ya. Minggu depan saya akan cek ya teman-teman ya. Apakah tempat lain juga begitu ya. Di sini ya kelihatannya belum 15. Belum 11.50 ya, tadi berapa? 11.50 ya. Oke lah, kita lewati. Kita lewati. Kita lewati. Oke teman-teman, saya mau info. Ini jauh banget ya. Ini sebelum robot ambil posisi pun dia udah agak aneh ya teman-teman ya. Kita lihat ke depannya. Sebelum, oh ya, teman-teman kamu lihat dia di rekaman ya. Rekaman yang awal ya. Dia sebelum tuh, ininya sama kan. Sama, tapi dia sebelum ambil posisi itu pun dia udah agak aneh di belakang sini. Biasa sih sama ya teman-teman ya. Cuma ini lihat posisi ini dia udah langsung diturunin dulu di sini. Diturunin dulu baru dia ambil buy di bawah sini. Padahal di sininya masih normal. Dia sini agak turunin jauh. Oke lah, kita lewatin dulu 16 Desember. Kita udah lihat ya tadi ya perbandingan 16 Desembernya gimana. Sekarang kita lewatin. Nah ini 16 Desember sebenarnya habis ini dia ambil lagi sisi berikutnya, sisi kedua. Tapi karena saya lagi pergi, saya nggak ikut ngambil posisi ya. Teman-teman, kalau dilihat dari itu M5 dia udah tembus sampai ke sini ya tadi ya. Tembus sampai hampir ke atas. Di sini kita masih jauh lah. Oke, kita lewati. Nah, ini tanggal 17 bulan 2, 17 Desember dia dua kali ambil posisi. Ini teman-teman saya lagi pergi. Kebetulan saya nggak ngerekam.
Saya lihat waktu ini, kemarin waktu pulang aku lihat waktu ini 804, 850, 840, 850 penutupannya. Artinya saya coba cek grafik ya, karena saya nggak ikut itu ya. Ini teman-teman, posisi 840, ini aku ambil 41 ya. Ini okta. Ini dari pihak Denapro. Di sini 840, kalau misalnya dia tutup 840, berarti posisinya juga sama ya. Ini lihat teman-teman, grafik ini dua sama ini dua sama. Tapi sekali lagi ini ngebus ke atas teman-teman. Habis ngebus ke atas, dia balik lagi ke normal ke sini. Kembali ke sini nih, normal lagi. Dan ngebusnya itu cuma hitungan beberapa menit doang teman-teman. Antara di sini ya kita lihat ya. Ngebusnya jauh ke atas. Ini bukan garis dia ya. Ini garis karena aku ambil itu buat ketahuan timelinenya. Selisihnya berapa? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Dan sekitar 10 menit dia udah balik normal lagi teman-teman. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan tentang grafik DNA Pro sama beda dengan yang lain dalam waktu 1 minggu teman-teman. Ntar saya akan tambahin sedikit dari youtuber lain yang sempat saya lihat. Saya tambahin 1-2 biji dari youtuber lain teman-teman. Sementara sampai sini dulu, saya akan lanjut lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Saya coba cek mundur lagi ya. Aku ke timeline 11.37, berarti 11.37 di sini. Yang ini DNA Pro, ini okta ya. Ini bloknya DNA Pro. Iya, nih 11.37. Dan ini saya ngecek baru sekarang ya, Sabtu 18 Desember ya, saya cek kembali ya. Ternyata udah boleh 11.37. Saya juga belum tahu ngerti ya temen ya. Ini kenapa di sana 11.37 waktunya. Tapi ini bukti timelinenya 11.37, 11.37 ya. DNA udah naik tinggi di timeline ini. Ini aku kecil dikit ya, DNA Pro nya yang geser ke sini dikit ya. Sama kan ya grafiknya ya. Kita cek 11.37 ya. Di sini 11.37. Di sini 11.37 ya. Grafik sebelumnya sama ya teman-teman. Oke, ini aku hentiin videonya. Makasih.